Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga aktivitas kita senantiasa mendapatkan maghfirah, bimbingan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari materi tentang Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang merupakan pembahasan tentang perilaku toleransi dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Berhubung materi yang sangat panjang, saya membagi kedua materi ini dalam dua part. Adapun tujuan yang akan kita capai dalam materi pembelajaran kali ini adalah membaca dengan tartil, kemudian mentajwidkan serta menerjemahkan per lafadz maupun secara utuh, dan membahas kandungan Quran Surat Yunus 40-41 tentang toleransi dan rukun, serta Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 tentang menghindari tindakan kekerasan. Baik, untuk pembacaan Quran Surat Yunus 40-41 tentang toleransi dan hidup rukun, kita akan coba baca bersama-sama. Setelah itu kita akan menganalisis hukum tajwidnya satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Kira-kira bacaannya seperti itu. Kemudian kita akan buka sama-sama, pelajari sama-sama hukum tajwidnya. Di sini ada lafadz wa minhum. Wa minhum. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf H. Perlu diingat sebelumnya bahwa cara membaca Al-Quran itu kita harus peka terhadap beberapa terhadap cara baca huruf di Al-Quran tersebut. Paling banyak akan ditemui itu hukum nun mati atau tanwin seperti ini. Ini ada hukum nun mati. Maksudnya hukum nun mati di sini adalah aturan membaca suara nun ini. Aturan membaca nun ini sehingga suaranya seperti apa keluar dari mulut kita. Nah, untuk kasus seperti ini, nun mati ketemu dengan huruf H, maka pembacaannya jelas suara nunnya ini. Wa min, tidak mi, tidak ming, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di depannya huruf H. Huruf H ini merupakan huruf izhar, sehingga disebut hukum izhar. Hukum nun mati atau tanwin terbagi kepada 1 ikhfa, 2 idgham. Idgham pun dibagi 2. Kemudian ada iqlab dan ada idhar. Oke, hampir saya lupa. Di sini ada huruf izhar. Wa minhu, idhar sendiri artinya jelas. Jadi suara nun matinya baca jelas, min. Oke. Kita lanjutkan wa minhum. Nah, di sini ada hukum mim mati.
hukum mim mati ketemu mim hidup huruf yang sama, maka dinamakan dengan idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Tidak hanya mim dengan mim, setiap huruf yang sama, yang pertama mati, yang pertama hidup, maka bisa disebut juga dengan idgham mutamatsilain. Kemudian man yu, nah ini harus diperhatikan, ada nun mati dan yu atau ya, huruf ya. Tadi di sini namanya idhar, min disebutnya. Maaf, suara nun matinya jelas min atau idhar. Nah, di sini tidak man disebutnya, dibacanya tidak man tapi mai. Jadi tidak ada suara an lagi, tapi adanya suara ya, suara huruf y kalau transliterasinya mai. Kenapa demikian? Karena yang dihadapi nun mati ini adalah huruf ya, maka ini dinamakan dengan idgham. Idgham pun terbagi dua, ada idgham bigunah, ada idgham bila gunnah. Dan iya seperti ini masuk ke dalam idgham bigunah. Hurufnya ada 4, ya, mim, nun, dan waw. Jadi pembacaan idgham bigunah ini suara nun matinya dilebur, lebur teh dihancurkan dan masuk ke huruf ya, mayu, seperti itu. Kita lanjutkan, mayu minu bihi. Nah, di sini ada huruf h, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ini mad silah qasiroh. Wa minhum. Nah, ini lagi-lagi sama seperti yang pertama tadi. Ini adalah apa? Idhar, nun mati ketemu h, dibacanya jelas, namanya idhar. Nah, berarti kita untuk hukum nun mati dan tanwin baru punya 2. Pertama idhar, yang kedua idgham. Lumayan. Kita lanjutkan. Selanjutnya humma. Nah, ini seperti yang tadi dilewati, dinamakan dengan idgham mutamatsilain. Kenapa? Karena mim mati bertemu dengan mim yang hidup atau idgham mimi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak hanya mim, semua huruf yang bertemu, yang pertama hidup, yang keduanya mati, maka bisa disebut juga dengan idgham mutamatsilain. Malla. Nah, ini pembacaan nun matinya tidak man ya, langsung ke huruf la bertanda tasdid seperti ini, malla. Jadi huruf, kalau ditransliterasi huruf L langsung. Malla dinamakan apa? Kalau lebur seperti ini tadi, yang lebur seperti ini dinamakan dengan idgham. Nah, di sini tadi saya sebutkan bahwa idgham itu ada 2, idgham bigunah, idgham bila gunah. Dan ini idgham bila gunah hurufnya ada 2, lam sama ro. Malla bila gunah itu dengan tidak dengung. Kalau ini mai, jadi ketika baca mai pasti kalau bahasa Sundanya mengirung, kena hidung. Kalau ini tidak perlu. Lanjut, la. Di sini ada mad tabi'i. Next, yu minu bihi. Ini sama seperti tadi, mad silah qasiroh. Warob buka a'lamu bil muf. Nah, ini alif lam apa? Ini alif lam qamariyah. Jangan terbalik, di
Yang mutajid itu ada alif lam qamariyah. Maaf, ini pakai mouse jadi tulisannya makin jelek. Alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Tips dan trik untuk membedakan, jika di alif lam ini tidak ada tasdid, berarti itu alif lam qamariyah. Kalau saya sering menandakannya, tasdid itu mirip dengan huruf shin kan ya. Ini kan tasdid ya, seperti ini. Kan mirip shin, jadi alif lam syamsiyah. Berarti di sini tidak ada tasdid, otomatis masuknya ke alif lam qamariyah. Itu sekedar tips untuk membedakan. Dan untuk alif lam qamariyah ini suara lamnya dibaca bil, seperti itu. Bil mufsidin. Ini adalah mad arid disukun. Pembacaannya 2 sampai 5 harokat. Next, wa ingka. Ini lagi-lagi hukum nun mati atau tanwin seperti yang tadi disebutkan di atas. Tadi kita punya izhar, kita punya idgham, dan ini yang baru kita punya namanya ikhfa. Ikhfa itu samar, jadi suara nun matinya tidak dibaca an dan juga tidak dibaca lebur masuk ke huruf berikutnya. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan pembacaan nun mati ini bisa diganti dengan huruf ang. Jadi pembacaannya wa ingka. Ini adalah huruf ikhfa. Next, kadzabuka. Ini adalah mad madhabi. Faqulli. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa ada la mati ketemu la hidup, huruf yang sama, dinampakkan dengan idgham mutamatsilain, idgham lebur ya. Mutamatsilain semisal huruf yang pertama dengan yang kedua. Next, li ini mad madhabi, amali lagi-lagi madhabi, walakum amalukum. Nah, ini adalah hukum mim mati. Cara pembacaan hukum mim mati bertemu dengan ain. Ini masuknya dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi pembacaan mimnya jelas. Amalukum. Ini kalau di waqaf, ini waqaf jaiz, ini boleh disambung atau boleh berhenti. Boleh di wasol atau di waqaf. Kalau di waqaf tidak ada hukum. Kalau di wasol disambungkan ke huruf berikutnya, maka sama masuknya idhar syafawi. Next, antum. Ini suara nun mati dibaca an, tidak dibaca an, maaf, jadi dibacanya ang. Tadi saya sampaikan apa? Ini sama dengan huruf yang di atas, yakni hukum ikhfa. Tumba. Huruf mim mati ketemu huruf ba. Ini adalah hukum yang tadi saya sebutkan di awal. Ini hukum mim mati ketemu ain, sedangkan yang ini hukum mim mati ketemu ba. Maka hukumnya apa? Hukumnya ikhfa syafawi. Next, bari'u. Ini ada mad tabi'i ketemu hamzah, kemudian ada bendera di atasnya, maka ini adalah mad wajib muttasil. Ini berada di satu
kalimat bariuna bersambung. Bariuna ini mad wajib muttasil, panjangnya 2 sampai 5 harokat. Mimma a. Nah, ini kebalikannya atau lawannya mad wajib mutasil. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kelihatan perbedaannya antara yang pertama mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Di mana perbedaannya? Perbedaannya kalau mad jaiz munfasil berada pada 2 kata terpisah. Di sini ada kata mimma dan di sini ada kata amalu. Oke, jadi ada bendera di atasnya madobi'i ya, ketemu dengan hamzah atau alif, berada pada 2 kalimat atau 2 lafaz, 2 kata, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Next, wa ana ini ada alif, namun di sini ada tanda lingkaran, tanda bulat, maka tidak perlu dibaca panjang. Ini sama ya, mad wajib muttasil, sama dengan yang di sini ya, mad wajib muttasil gitu. Kemudian setelahnya ada hukum ini nih jadi dibaca hukum mim mati atau tanwin. Di sini ada hukum bacaan idgham bigunnah. Kenapa idgham bigunnah? Karena suara tanwinnya lebur, langsung masuk ke huruf mim, jadi tidak bersuara suara yang keluar masuk ke huruf berikutnya, jadi dinamakan dengan huruf idgham. Ummi ini namanya idgham bi gunnah, ada 4 huruf, ya, mim, nun, dan waw. Next, mimma, ini ma gunnah, kemudian ada alif mati sekaligus mad tabi'i. Next, ta'malun, ini adalah mad arid lis sukun ya, di akhir kalimat mad tabi'i ada huruf hidup yakni na ya. Baik, untuk terjemahannya kita akan baca satu persatu. Wa minhum, dan di antara mereka, wa dan min dari hum mereka, dan dari mereka atau dan di antara mereka dan dari mereka, man ada yang, orang yang, yu'minu beriman, ini fi'il mudhari maklum, mereka berarti, bihi dengan hi-nya atau dengannya atau kepadanya, dan di antara mereka man yu'minu ada yang beriman, ada orang yang beriman kepadanya, kepada Allah, kepada Al-Quran. Wa dan minhum, seperti yang tadi sama di sini. Di antara mereka, dari mereka, man ada pula orang, la tidak,
yu'minu beriman, bihi dengannya, kepadanya, wa dan Robbu Tuhan, kamu, a'lamu lebih mengetahui, bi dengan al-mufsidin orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi wa rabbuka dan Tuhanmu, a'lamu bil mufsidin lebih mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka, wa dan in jika, kadzabuka mereka mendustakanmu Muhammad, dan jika mereka mendustakanmu, fa maka katakanlah, qul li amali bagiku pekerjaanku, walakum dan la bagimu, kum bagimu, walakum dan bagimu, amalu pekerjaan, kum pekerjaanmu. Saya ulang, maka katakanlah li bagiku pekerjaanku, wa lakum amalukum dan bagimu pekerjaanmu. Antum kalian, bariuna berlepas diri atau tidak bertanggung jawab, mimma a'malu terhadap apa-apa yang aku kerjakan, wa dan ana saya pun, bari'um mimma ta'malun bari'un berlepas diri pula, mimma terhadap apa-apa, ta'malun yang kalian kerjakan. Baik, kita coba baca kembali terjemahannya. Tadi secara per lafal, kita baca secara utuh agar kita faham dengan Quran surat Yunus ayat 40-41. Dan di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman kepadanya, dan Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kalian berlepas diri dari apa-apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri dari apa-apa yang kalian kerjakan. Kira-kira seperti itulah pembacaan secara keseluruhan tentang toleransi dan rukun. Kita akan membahas penjelasannya berikut ini. Toleransi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara manusia sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan.
misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, dan berpendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dengan individu lainnya maupun masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam Quran Surat Yunus ayat 40 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya, serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tetapi ada juga yang tidak beriman dan mereka tetap mati dalam kekafiran. Kemudian pada ayat berikutnya, yakni Quran Surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan Allah memberi kepada manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, serta golongan umat yang sebaliknya, yakni mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, bahwa orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Yang keempat, bahwa ayat tersebut menjelaskan pula perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, khairul ashabi indallahi khairuhum sahibih wa khairul jiran indallahi khairuhum lijarih." Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dengan demikian, bahwa toleransi itu bukan berarti mencampur adukan. Toleransi itu seperti kamu minum kopi dan saya minum teh, dan kita sama-sama menikmati minuman favorit kita tanpa harus masukin kopi kamu ke dalam teh saya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku.